Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul tujuan dan tanggung jawab audit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saimatul Khairah, NIM 190302089, dan rekan saya Angga Putra Wardana, NIM 19030021131. Maksud dari tanggung jawab audit yaitu bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang memadai, menjaga kecukupan pengendalian internal, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar terletak pada manajemen, bukan auditor. Karenanya, mengoperasikan perusahaan sehari-hari, manajemen perusahaan lebih mengetahui transaksi dan aset yang terjadi di perusahaan, liabilitas dan ekuitas yang terkait dibandingkan dengan auditor. Sebaliknya, pengetahuan auditor mengetahui hal tersebut, serta pengendalian internal hanya terbatas pada apa yang mereka dapatkan selama menjalankan pengauditan. Banyak laporan keuangan perusahaan publik yang memasukkan pernyataan mengetahui tanggung jawab manajemen dan hubungan dalam KAP, menyajikan laporan perseroan terbatas sebagai bagian dari laporan tahunannya. Selanjutnya adalah alasan auditor untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai. Tanggung jawab auditor untuk kesalahan penyajian yang sifatnya material dalam laporan keuangan. Ketika auditor melaporkan aktivitas pengendalian terhadap laporan keuangan, maka auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelemahan yang signifikan dalam pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Ada beberapa alasan auditor untuk mendapatkan keyakinan yang memadai. Yang pertama, sebagian besar bahan bukti audit berasal dari pengujian sampel populasi. Misalnya untuk akun piutang dagang atau persediaan. Penggunaan metode sampel ini pasti memiliki beberapa resiko yang tidak dapat dihindari untuk tidak menemukan suatu salah saji material. Yang kedua, penyajian akuntansi berisi estimasi yang kompleks, di mana melibatkan ketidakpastian dan dapat dipengaruhi oleh kejadian di masa mendatang. Akibatnya, auditor harus mengandalkan bahan bukti yang meyakinkan namun tidak menjamin. Lalu yang ketiga, seringkali sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bagi auditor untuk mendeteksi kesalahan saji dalam laporan keuangan, khususnya ketika terjadi kolusi di antara manajemen. Tanggung jawab auditor dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan saji material. Yang dimaksudkan dengan auditor menghabiskan porsi waktu terbesarnya untuk melakukan perencanaan dan menjalankan audit untuk mendeteksi kesalahan yang tidak sengaja dan yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan. Auditor menekan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, kealpaan, kesalahpahaman, dan kesalahan penerapan standar akuntansi, serta kesalahan dalam pengelompokan dan penjelasan. Yang kedua, tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material, yaitu yang dimaksud standar audit tidak membedakan tanggung jawab manajemen untuk menemukan kesalahan dan kecurangan. Dan yang ketiga, tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Tindakan ilegal didefinisikan dalam PSA 31 SA 1317 sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal dibagi menjadi 2. Yang pertama, tindakan ilegal berdampak langsung. Beberapa pelanggaran hukum dan peraturan memiliki pengaruh keuangan secara langsung dalam saldo akun tertentu di laporan keuangan. Misalnya, pelanggaran atas hukum pajak akan berpengaruh secara langsung pada akun beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan.
Lalu, tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Sebagian besar tindakan ilegal mempengaruhi laporan keuangan secara tidak langsung. Misalnya, ketika perusahaan melanggar hukum perlindungan lingkungan, laporan keuangan hanya akan terpengaruh jika terdapat sanksi atas pelanggaran tersebut. Pendekatan siklus dalam pengelompokan audit, yaitu cara yang umum untuk mengelompokkan audit adalah dengan tetap menjaga jenis atau kelompok transaksi dan saldo akun yang terkait ke dalam satu kelompok yang sama, atau dengan disebut pendekatan siklus. Misalnya itu seperti penjualan, daftar penjualan, penerimaan kas, dan biaya piutang tak tertagih, yaitu termasuk jenis transaksi yang menyebabkan saldo akun piutang dagang naik atau turun, sehingga transaksi tersebut merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Lalu untuk siklus dalam pengelompokan audit ini digunakan sebagai siklus penjualan dan penagihan, siklus pembelian dan pembayaran, siklus penggajian dan kepegawaian, siklus persediaan dan pergudangan, serta siklus akuisisi modal dan pelunasan. Lalu, pendekatan siklus dalam pengelompokan audit. Sebuah cara yang umum untuk mengelompokkan audit adalah dengan tetap menjaga jenis atau kelompok transaksi dan saldo akun terkait erat ke dalam satu kelompok yang sama. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan siklus. Misalnya, penjualan, ratur penjualan, penerimaan kas, dan biaya piutang tak tertagih adalah keempat jenis transaksi yang menyebabkan saldo akun piutang dagang naik atau turun. Sehingga keempat transaksi tersebut merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Logika penggunaan pendekatan siklus ini adalah bahwa pendekatan ini menghubungkan bagaimana transaksi-transaksi dicatat di dalam jurnal dan diikhtisarkan dalam buku besar dan laporan keuangan. Kategori asersi. Asersi manajemen adalah pernyataan yang tersirat atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun yang terkait, serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen secara langsung terkait dengan standar akuntansi atau yang disebut dengan PABO. Karenanya, asersi ini merupakan bagian dari kriteria bahwa manajemen telah mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Selanjutnya, kategori asersi dibagi menjadi 3. Yang pertama, asersi mengenai kelompok-kelompok transaksi dan kejadian-kejadian selama periode yang diaudit. A. Kejadian menekankan apakah transaksi yang telah tercatat dan telah dilaporkan ke dalam laporan keuangan benar-benar telah terjadi selama periode pembukaan. B. Kelengkapan menekankan apakah semua transaksi. Adapun tujuan audit dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, keterjadian transaksi yang dicatat benar-benar ada. Yang kedua, kelengkapan transaksi yang ada telah dicatat. Yang ketiga, akurasi transaksi yang dicatat disajikan dalam jumlah yang besar. Yang keempat, pemindah bukuan dan pengikhtisaran transaksi yang dicatat telah dimasukkan dalam arsip utama dengan tepat dan telah diikhtisarkan dengan benar. Yang kelima, klasifikasi, yaitu transaksi yang dimasukkan dalam jurnal klien diklasifikasikan dengan tepat. Dan yang keenam, penetapan waktu transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Jadi untuk tujuan audit ini terkait transaksi, untuk setiap kelompok transaksi yang penting dapat dikembangkan. Kelompok transaksi tersebut biasanya termasuk penjualan, penerimaan kas, pembelian barang dan jasa, gaji, dan sebagainya. Bagaimana memenuhi tujuan-tujuan audit? Auditor harus mendapatkan bukti-bukti yang memadai untuk mendukung semua asersi manajemen dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan
dengan mengakumulasi bukti-bukti untuk mendukung kombinasi yang tepat dari tujuan audit terkait transaksi dan tujuan audit terkait saldo. Ada beberapa cara untuk memenuhi tujuan audit. Yang pertama, merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit fase 1. Mendapatkan pemahaman atas entitas, klien, dan lingkungan untuk menilai resiko salah saji dan dalam laporan keuangan secara memadai dan untuk menginterpretasikan informasi yang didapat selama melaksanakan audit. Lalu memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian. Resiko salah saji dalam laporan keuangan dapat dikurangi jika klien memiliki pengendalian internal yang efektif terhadap operasi komputer dan proses transaksi. Lalu menilai resiko salah saji material. Auditor menggunakan pemahaman atas industri dan strategi bisnis klien, serta efektivitas atas pengendalian informal guna menguji resiko salah saji dan laporan keuangan. B. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi pada fase kedua, yaitu menguji efektif pengendalian. Yang dimaksud seperti prosedur pengujian secara umum mengacu pada pengujian atas pengendalian. Auditor juga mengevaluasi catatan transaksi klien dengan melakukan verifikasi jumlah nominal transaksi. Proses ini disebut tes substantif terhadap transaksi. Lalu, untuk mencapai efisiensi, auditor sering melakukan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi pada waktu yang sama. Yang ketiga, melakukan prosedur atas analitis dan pengujian atas rincian saldo fase 3. Prosedur analitis menggunakan perbandingan atas keterkaitan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain disajikan secara wajar. Menguji rincian saldo merupakan prosedur khusus yang dimaksud untuk menguji salah saji nilai nominal akun di laporan keuangan. Yang keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit fase 4. Menggabungkan informasi yang didapatkan untuk mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Sekian video presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah penulisan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Semoga dalam video ini dapat menambah pengetahuan pendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.